Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Madani, dalam beberapa hari ke depan umat Islam akan menghadapi hari raya kurban, di mana umat Islam saling berlomba-lomba dalam memotong hewan kurban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputar pengertian, sejarah, dalil atau hukum, serta manfaat dari hari raya kurban. Bersama narasumber saya, Bung Syabas. Kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Bung Syabas. Assalamualaikum Bung Syabas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Din? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pengertian, Ustaz. Ya. Jadi apa sih sebenarnya pengertian hari raya kurban dan sejarah dibalik pemotongan hewan kurban? Oh gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Madani, ya tadi host kita Aditya Rahman bertanya tentang pengertian kurban. Pengertian kurban itu berasal dari kata koruba. Ya. Koruba itu berarti dekat. Koruba yakrubu kurban. Jadi kurban itu artinya adalah kedekatan gitu. Itu dia. Nah, tetapi dalam konteks hewan kurban, pengertiannya adalah kurban ini disamakan dengan udhiyah. Udhiyah atau sesuatu yang disembelih sebagai persembahan takwa karena niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari raya ini disebut dengan hari raya Adha. Berarti hari raya kurban. Nah, lalu bagaimana sejarahnya? Kalau kita lihat sejarahnya cukup panjang. Ya sering setiap khutbah Idul Adha disampaikan oleh khotib misalnya. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, putra kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah besar, ya, itu diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, ya kan? Nah, tetapi digantikan dengan wafadainahu bidzibhin azim, tapi diganti dengan seekor domba, ya, kibas yang besar. Nah, dan ini melambangkan bahwa kurban ini sudah disyariatkan sejak pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, maka ini menjadi ajaran Ibrahim. Dalam bahasa Al-Qurannya disebut millata Ibrahim. Ya kan? Millah itu ajaran atau tata cara atau agama Ibrahim, gitu ya. Tetapi bagi kita umat Islam, kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad sudah mencontohkan bagaimana cara berkurban. Nah, kira-kira itu pengertian dan sejarahnya, Dit. Nah, gitu. Ya, sahabat Madani, kita telah mendengar jawaban dari pengertian dan sejarah hewan kurban. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi bagaimana, Bung, praktik pemotongan hewan kurban di masa Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertanyaannya bagus sekali, Dit. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dan syariatnya lengkap, gitu ya. Dan nabi yang menjadi panutan kita dalam berbagai aspek kehidupan, tentu menjadi rujukan kita dalam menerapkan persoalan korban ini. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang selalu memikirkan umatnya.
dan beliau selalu berkorban setiap tahun. Ya. Pernah dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi setelah sholat Idul Adha lalu ada orang yang membawa hewan kurban, lalu beliau sendiri yang memotongnya. Gitu ya, satu domba, kambing, kibas. Beliau sendiri yang memotongnya dengan pertama mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lalu bertakbir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah itu. Lalu ada riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkorban 2 ekor kambing. Nah, di mana beliau sendiri yang menyembelihnya dan meletakkan satu kakinya, ya, satu lututnya di sisi kepala domba itu. Lalu Nabi kemudian menyembelihnya dengan basmalah dan bertakbir, lalu berdoa, kurban ini dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan umatku yang belum berkurban. Lalu disembelihnya. Nah, gitu. Jadi tetap memikirkan umatnya, gitu. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Lalu ada juga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika berkurban itu setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan bertakbir, lalu berdoa, ya Allah, kurban ini dari Muhammad Rasulullah SAW dan umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, begitulah cara Nabi kita mencontohkan pada kita bagaimana kurban itu memang sebagai bentuk ungkapan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan kita persembahkan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Dan kalau Rasul tadi mengatakan dari umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kira-kira gitu, Din. Sahabat Madani, jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai hukum dan dalil tentang penyembelihan hewan kurban. Itu seperti apa, Bung? Ya, bagus. Dan saya kira ini cukup, pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Madani dan penonton. Kalau dalil yang dari Al-Quran sudah kita sering baca sehari-hari, misalnya di dalam surat Al-Kautsar, ya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, pengertiannya adalah maka sholatlah kamu dan berkorbanlah lillah, ya. Jadi begitu pentingnya berkorban ini, dia digandengkan dengan sholat. Makanya selain kata Idul Adha, Idul Kurban, ada juga namanya Idul Nahar, hari raya berkurban, gitu kan, hari raya kurban. Nah, kalau dalil yang dari hadis bisa dilihat dari riwayat Ibnu Majah, yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, jadi mendekat Idul Adha, dia memiliki kelapangan rezeki, punya rezeki lebih, tapi dia tidak berkurban, maka dia tidak pantas mendekati rumah kami. Pengertian rumah ini dua, artinya tidak pantas mendekati Baitullah, Ka'bah, dan tidak pantas mendekati masjid. Artinya orang ini dianggap bahil itu kalau tidak berkurban sementara dia mampu, ya kira gitu. Jadi pernyataan Rasulullah dalam hadis ini mengingatkan kita betapa berkurban ini sekali lagi bagian dari ekspresi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hukumnya para ulama sepakat itu menyatakan hukumnya sunnah muakkad. Kita tahu sunnah muakkad itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Karena itu tidak heran bila umat Islam dari tahun ke tahun
pemahamannya tentang kurban ini semakin baik, semakin meningkat, sehingga kita lihat di mana-mana ya melalui kegiatan arisan, kurban ya, atau yang spontan ikut berkurban dan membagikan hasil kurbannya selain untuk dirinya sendiri, mengambil barokahnya sebagian kecil saja, tapi umumnya dibagikan kepada yang hari itu orang-orang yang tidak mampu. Ya, selanjutnya sahabat Madani, saya akan bertanya mengenai manfaat, Bung. Jadi manfaat pemotongan hewan kurban ini apa gitu, Bung? Ya, ini pertanyaan pamungkasnya mungkin ya. Kalau manfaatnya jelas, pertama semangat berbagi, ya, berbagi dari mereka yang memiliki kelebihan rezeki kepada mereka yang belum beruntung. Tetapi dalam konteks kurban itu setiap penyembelihan kurban, orang yang berkurban itu boleh mengambil manfaat dari daging kurban sepantasnya gitu ya, secukupnya ya. Tentu bagian kecil maksudnya, bukan banyak ya. Nah, yang kedua boleh juga dibagikan kepada mereka yang yang hari itu mah walaupun ada kecukupan, tapi mereka juga boleh menikmati gitu loh. Atau memang yang mereka tidak berkecukupan, iya kan, intinya itu. Nah, dan ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 36-37. Baik, satu lagi yang ingin saya jelaskan, bahwa begitu pentingnya hewan kurban ini di hadapan Allah, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan bahwa Allah tidak menerima dagingnya dari kurban yang kamu persembahkan itu. Tidak juga menerima darahnya kan? Ya. Yang diterima apa? Takwanya kan? Keikhlasan kita mengorbankan sesuatu itu. Ya. Bahwa hidup ini memang perlu berkorban, itu iya. Dan mengorbankan sesuatu yang terbaik dari kita. Nah, karena itu dalam sebuah hadis dinyatakan juga, begitu kita berniat berkurban, lalu sebelum darah kurban itu jatuh menetes ke tanah, niat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya itu penyembelihan hewan kurban ini. Salah satu ibadah penting bagi umat Islam. Nah, memupuk solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Ya, jadi sahabat Madani, tadi sudah kita bahas mengenai apa itu pengertian, sejarah, hukum, dalil, dan juga manfaat pemotongan hewan kurban. Ya, semoga dari dialog saya dan juga narasumber Bung Syabas itu memberikan pengetahuan lebih terhadap penonton ataupun sahabat Madani, sehingga bisa mendorong mayoritas umat Islam untuk berlomba-lomba dalam berkurban pada hari raya kurban. Ya, dan terakhir, jikalau ada salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.